Sahabat Kompas, jelang pemilihan umum 2024, beragam bantuan pemerintah kepada masyarakat mengalir deras. Presiden Joko Widodo sendiri di dalam berbagai aktivitas kunjungannya yang padat itu terlihat aktif membagikan bantuan di setiap wilayah. Tudingan miring berbagai pihak yang menganggap adanya politisasi bantuan sosial pun nyaring terdengar. Pertanyaannya, apakah berbagai bantuan material yang diberikan pemerintah pada masyarakat di tengah masa kampanye politik kali ini memang berpengaruh terhadap pilihan politik para pemilih? Adakah perbedaan pilihan politik antara mereka yang menerima bantuan dan yang tidak menerima bantuan? Ikuti video ini hingga akhir bersama saya, Bestian Nainggolan, mengulas tuntas berbagai strategi dan fenomena politik jelang pemilu 2024. Survei Litbang Kompas terbaru Desember 2023 mengungkapkan perubahan konfigurasi pilihan politik para pemilih dibandingkan dengan hasil survei periode Agustus 2023 lalu. Namun persoalannya, adanya tebaran dana bantuan sosial pada masyarakat yang tampak masif belakangan ini dituding menjadi salah satu faktor yang mendongkrak adanya perubahan elektabilitas. Benarkah? Hasil survei kali ini, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul meraih 39,3% dukungan. Proporsi tersebut terpaut lebih dari 20% dari rivalnya, pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Begitupun Ganjar Pranowo Mahfud MD. Terdapat pula lonjakan kalangan yang masih bimbang, belum memutuskan siapa yang akan mereka pilih dalam pemilu mendatang. Pada survei kali ini sebesar 28,7% proporsinya. Apakah proporsi pilihan politik masyarakat tersebut berkaitan dengan adanya bantuan pemerintah? Merujuk pada hasil survei penyelenggaraan survei kali ini, benar jika terdapat berbagai bantuan pemerintah yang dinikmati sebagian anggota masyarakat. Tidak kurang dari sepertiga bagian responden mengaku menerimanya. Namun, berdasarkan hasil survei ini juga, berbagai bantuan yang diterima masyarakat tersebut, faktanya tidak memengaruhi pilihan politik mereka. Sahabat Kompas, berdasarkan hasil survei dari beragam paket bantuan pemerintah, setidaknya terdapat dua jenis bantuan yang diterima masyarakat. Ada bantuan sosial berbentuk bahan pangan, sembako, dan ada pula bantuan sosial berbentuk uang tunai yang diberikan dalam beragam bentuk pemanfaatannya. Namun, apapun bentuk pemberiannya, pilihan politik masyarakat tampaknya tetap terpaku pada pasangan calon capres dan cawapres yang memang sudah menjadi pilihan sebelumnya. Hasil survei mengungkapkan baik mereka yang menerima bantuan dan kalangan yang sama sekali tidak menerima bantuan pemerintah tidak terdapat perbedaan pilihan politiknya. Terkait dengan jenis bantuan pangan ataupun sembako misalnya, bagian terbesar pilihan politik para penerima bantuan atau sebesar 41,6% ditujukan pada pasangan Prabowo Gibran. Sementara sisanya tersebar pada pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Besaran proporsi dukungan para penerima bantuan sosial ini tidak banyak berbeda dengan kalangan yang mengaku tidak menerima bantuan sembako dari pemerintah. Begitu juga kondisi yang terjadi terhadap bantuan tunai yang diberikan pemerintah selama ini. Hasil survei menunjukkan
Sebanyak 38,8% dari para penerima bantuan tunai mengaku memilih pasangan Prabowo Gibran. Proporsi tersebut faktanya tidak signifikan berbeda dengan kalangan yang tidak menerima bantuan tunai, yang juga mengaku menjatuhkan pilihan politiknya pada pasangan Prabowo Gibran. Kondisi yang sama pun terjadi pada para pemilih pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud yang juga menerima bantuan ataupun tidak menerima bantuan dari pemerintah. Sahabat Kompas, hasil survei Kompas membuktikan jika bantuan pemerintah sejauh ini tidak signifikan memengaruhi dan mengubah pilihan politik masyarakat. Adanya perubahan politik yang terjadi belakangan ini tampaknya lebih dominan dipengaruhi oleh dinamika politik yang menyertai masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden. Itulah mengapa dalam kondisi semacam ini mengandalkan segenap modal politik yang dikuasai masing-masing pasangan capres dan cawapres menjadi kunci kekuatan sekaligus kemenangan politik. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.